Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 11 T4 izin mewawancarai Pak Oktri untuk menyelesaikan tugas BK. Ya, baik. Siapa nama lengkap dan gelar serta mapel yang diajar Bapak? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk perkenalkan, saya Ahmad Oktri Wayusanto. Gelar sarjana saya sarjana komputer. Saat ini saya mengampu mata pelajaran di Produktif Teknik Komputer dan Jaringan. Itu. Lalu kalau boleh tahu apa keluh kesah dan alasan Pak Oktri menjadi seorang guru? Sampai per hari ini untuk keluh kesahnya, sebenarnya sampai per hari ini saya hanya bisa bersyukur. Untuk keluh kesahnya saya belum ada untuk menjadi guru, karena semakin kesini semakin sadar bahwa ternyata Allah itu sudah menggariskan saya untuk menjadi guru supaya bisa berbagi ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak. Kalau alasannya Pak? Alasan waktu menjadi guru? Iya. Oke. Jujur yang pertama waktu itu diminta sama ibu saya untuk jadi guru gitu. Terus yang kedua itu ketika saya diminta mengajar anak-anak mahasiswa, dan waktu itu saya ditempatkan di salah satu SMK lumayan terpencil, dan di situ saya sadar bahwa ternyata guru itu gajinya nggak besar, tapi pengaruhnya untuk mendidik anak bangsa itu luar biasa. Itu motivasinya. Mungkin ada alasan lain Pak? Alasan lain kenapa menjadi guru, sepertinya semua cita-cita yang ada itu berawal dari guru. Nah, gitu. Cukup Pak. Ya. Adakah murid yang terkesan dan tidak terlupakan? Mohon sharing alasannya. Oh ya, ada beberapa dan bukan beberapa. Setiap anak itu punya kesan masing-masing di saya ya, karena bagaimanapun termasuk kita ketemu di sini itu juga sudah di skenario bisa ketemu ya. Saya sharing satu anak, dulu saya pernah menggantikan wali kelas pertama kali, dan itu saya mendapatkan kelas yang dianggap nakal gitu. Kebetulan saya masuk, dan itu saya ngerasa memang kelas itu lumayan harus butuh perhatian khusus, mulai dari ada kasus pencurian, kasus tidak menghargai guru, tidur di kelas dan semacamnya. Terus anak itu saya coba ajak ngobrol, komunikasi, latar belakangnya, terus kenapa dia setiap malam tuh kegiatannya apa saja. Dan di situ singkat cerita, dia merasa bahwa saya itu salah satu guru yang bisa mengerti dia, karena saat itu ada barang kehilangan, dan menurut saya orang yang dia awalnya itu melakukan tindakan yang jahat, terus dia berusaha untuk berbuat baik ya, tapi ketika dia terus dijudge melakukan tindakan yang jelek, maka dia akan merasa capek untuk berubah, ya kan? Nah, di situ saya sampaikan bahwa berubah menjadi baik itu tidak gampang. Akan ada orang-orang yang masih melihat masa lalu kita. Dan saya bilang ke dia untuk tetap niat berubah, dan alhamdulillah sekarang dia sudah berubah menjadi lebih baik, punya bisnis di mana aja. Padahal dulu di awalnya dia untuk berangkat sekolah aja udah males-malesan, bahkan terkena kasus macam-macam lah gitu. Itu yang bikin saya masih terkesan sampai sekarang. Ya. Kalau boleh tanya lagi, jika Pak Oktri tidak menjadi seorang guru, maka akan menjadi apa? Dokter bedah. Kenapa Pak? Cita-cita dari kecil SD, karena kebetulan dulu SD sering melakukan pembedahan hewan secara acak gitu. Jadi memang dari kecil saya pengen jadi dokter bedah. Dulu SMP juga dokter bedah, dan ketika masuk SMK 2 juga pengen jadi dokter bedah. Tapi karena waktu itu aturan sudah berubah, kalau dokter itu harus dari SMA ya, terus iya, itu berhenti ngambek 2 tahun nggak kuliah. Gitu. Sudah cukup Pak. Terima kasih ya Pak. Sama, kasih juga. Semangat, semoga nilainya bagus ya. Maaf kalau masih kurang-kurang. Maaf juga ya Pak.
Pak. Yes, Kami, waalaikumsalam. kami dari 11 T4 izin mewawancarai Bapak untuk menyelesaikan tugas BK. Siapa nama lengkap dan gelar serta mapel yang diajar Bapak? Oke. Perkenalkan, nama saya Adeng Fatah Bintoro, SPD MPD. Kebetulan di SMK Negeri 2 Demak, Pak Adeng mengampu mata pelajaran Bahasa Jawa. Apa alasan menjadi guru dan keluh kesahnya Pak Adeng di SMK 2 ini? Alasan yang menjadi guru, dulu Pak Adeng awal mula mendaftar kuliah di jurusan keguruan, itu saya sudah mempunyai mindset atau mempunyai pemikiran bahwasanya generasi muda di era ke depan itu yang pasti harus membutuhkan bimbingan serta binaan serta awasan dari sosok seorang guru. Itu Pak Adeng jadikan dasar nilai yang mulia, nilai yang positif untuk menjadikan negara ini itu lebih maju dengan generasi muda yang pasti sumber daya manusianya lebih berkualitas. Itu alasannya. Kalau keluh kesahnya yang pasti sangat-sangat banyak sekali, karena Pak Adeng kebetulan mengampu kelas 10, 11, dan 12. Banyak sekali karakter peserta didik, ada yang bisa diatur, ada yang mudah, ada juga yang sedikit mudah diatur gitu. Ya semua beraneka variasi lah. Tapi pada prinsipnya saya selaku pendidik mempunyai tujuan, saya ingin membimbing, membina generasi muda untuk kehidupan masa yang akan datang menjadi lebih baik. Cukup. Kalau boleh tahu, adakah murid yang terkesan atau tidak terlupakan menurut Pak Adeng sendiri? Pasti ada. Kalau murid yang memberikan kesan yang positif, kebetulan kesannya positif semua, nggak ada yang negatif. Karena manusia hidup itu yang pasti pada awalnya memang sulit dibentuk. Dengan adanya Bapak Ibu guru yang ada di sekolah-sekolah, itu nanti pasti akan membimbing peserta didik tersebut untuk menjadi yang lebih baik. Cukup. Pak. Jika Pak Adeng tidak menjadi guru, maka akan menjadi apa? Mungkin akan menjadi supir rental. Karena memang bisanya nyupir aja. Cukup itu aja. Siap, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama, sukses untuk kelas 11 TAP 4. Ya. Terima kasih banyak Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, kami dari kelas 11 TE4 izin mau mewawancarai Pak Dedi untuk menyelesaikan tugas BK. Yang pertama, kami mau bertanya, siapa nama lengkap Pak Dedi dan apa gelar Pak Dedi? Nama lengkap saya Dedi Nodiansyah, gelarnya Sarjana Pendidikan. Kalau mapel yang diampu oleh Pak Dedi itu apa? Mapel pilihan teknik elektronika yang saya ajari tentang instalasi tenaga listrik. Apa alasan Bapak menjadi guru? Alasannya karena passion saya sejak saya lulus kuliah ingin jadi guru. Adakah alasan lain Pak? Tidak ada, itu aja sih. Adakah murid yang berkesan dan tidak terlupakan? Mohon sharing alasannya Pak. Semua murid berkesan bagi saya dan punya keunikan masing-masing. Apa keluh kesah menjadi guru Pak? Tidak ada. Menjadi guru itu menyenangkan. Menyenangkan tidak? Tidak. Tak ajari menyenangkan tidak? Menyenangkan. Tapi sedikit menjengkelkan. Ya memang seperti itu. Jika Bapak tidak menjadi guru, maka akan menjadi Saya nyalon presiden. Gitu ya. Ya udah. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 TE4 ingin mewawancarai Ibu untuk menyelesaikan tugas BK. Nama lengkap dan gelar Ibu.
Dwi Artinawati, nama saya Dwi Artinawati, SPD. Terus apa lagi? Gelarnya Gelarnya SPD, Sarjana Pendidikan. mapel yang diampu oleh ibu. Nah, kebetulan di sini saya ngajar bahasa Inggris. Lalu alasan Bu Nina menjadi guru itu apa? Sebenarnya salah satu alasannya adalah bapak saya kan juga dulu guru ya. Saya lihat guru itu pekerjaan yang sangat mulia ya, di mana kita itu mendidik anak-anak menjadi orang yang lebih baik ya. Kemudian mungkin panggilan jiwa juga, karena menjadi guru itu kita bisa mentransfer ilmu pada anak didik kita ya, supaya menjadi lebih baik, mendapatkan masa depan yang baik. Saya kira itu. Ada alasan lain, Bu? Ada alasan lain tadi, mungkin dari orang tua. Bapak saya kan juga guru, jadi saya melihat keseharian bapak saya sebagai seorang guru itu dalam pola pikirnya itu beda dengan dengan profesi yang lain. Jadi kalau saya lihat, saya kalau diskusi sama bapak saya itu lebih enak gitu loh, karena beliau itu bisa memberikan wejangan-wejangan yang membuat saya itu istilahnya relief, lego. Kalau ada masalah itu penyelesaiannya itu logika banget gitu loh, Mbak. Lalu adakah murid yang tidak terlupakan atau terkesan? Coba Bu Nina boleh sharing. Yang terkesan itu waktu itu ada salah satu murid saya. Sebelum saya ngajar di sini kan saya ngajar di swasta ya. Itu ada murid saya itu ya agak susah sih diatur ya, tapi waktu itu saya istilahnya membuat dia itu menjadi termotivasi, akhirnya anak itu bisa masuk ke perguruan tinggi di UNES waktu itu. Terus secara kebetulan saya waktu itu masih menyelesaikan kuliah saya di UNES. Anak itu nggak lupa dengan saya gitu loh. Jadi waktu itu saya butuh bantuan, itu tanpa sengaja. Waktu itu kan masih naik bis ya Mbak. Waktu itu tidak ada bis, lelah ada mahasiswa yang ternyata itu murid saya. Akhirnya saya diantar sampai ke kampus lagi, dan itu benar-benar saya tuh alhamdulillah saya juga jadi apa yang saya istilahnya saya nasihatkan ke dia itu dilakukan dengan benar-benar gitu loh. Jadi anak itu mungkin dengan wejangan saya waktu itu menjadi anak yang lebih baik, dan sekarang sudah menjadi pegawai negeri ya, guru olahraga ya. Oke. Mungkin ada lain. Terus kalau kesahnya ibu di SMK 2 itu apa, Bu? Oh, kalau kesahnya saya baru 6 bulan di sini ya. Alhamdulillah enggak ada keluh kesah, saya happy di sini. Anak-anaknya juga lebih lebih improvisasinya lebih baik ya daripada waktu saya dulu ya. Jadi karena mungkin ada perbedaan mungkin ya. Jadi anak-anak sekarang di sini responsifnya itu lebih cepat daripada waktu saya dulu di SMKPGRI Wirosari ya. Jadi mungkin ada perbedaan di situ. Dan saya selama ini sudah 6 bulan ini ya saya lihat cukup bagus. Ya. Kalau keluh kesah menjadi guru Lain tadi keluh kesah secara umum ya. Ya. Ketika ada siswa di mana siswa itu istilahnya waktu ada pembelajaran tapi malah tidur. Itu saya kadang sedihnya gimana caranya supaya anak itu sadar bahwa itu pembelajaran itu kan harus sadar kalau itu memang penting untuk dia gitu loh Mbak. Jadi mereka itu kadang itu ya wis gitu. Jadi kita tuh mau mendorong mereka untuk menjadi sadar bahwa belajar itu penting untuk masa depannya itu agak susah ya kan. Jadi ya itu tadi, kalau ada siswa tapi siswanya waktu pembelajaran itu malah ngantuk tidur, itu saya paling sedih itu. Tidak mengerjakan apa-apa tapi malah tidur gitu ya. Itu saya kira cukup itu toh, nggak ada yang lain. Kalau boleh tahu, jika ibu tidak menjadi guru maka akan menjadi apa? Sebenarnya dulu saya pengennya perawat ya, jadi perawat, tapi ya karena mungkin ya takdir yang membuat saya masuk ke dunia pendidikan ya. Sebenarnya saya dulu kan sebelum daftar di perguruan tinggi negeri khusus pendidikan, saya juga daftar di perawat waktu itu ya. Sekarang dilanjutkan oleh anak saya ya, itu yang jadi perawat.
Oke, ada yang lain? Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.